Kalau menghendaki kita miskin ya silakan kita jalani, nggak ada masalah kok. Dan percayalah, sekalipun kita miskin kita tidak akan sengsara. Iya. Yang menyebabkan kamu sengsara itu bukan karena kemiskinanmu, tetapi karena kamu tidak terima jadi miskin. Itu aja persoalannya sih. Iya gitu. Jadi ya udah, serahkan saja semuanya kepada Allah, maunya apa. Kalau Allah maunya kita harus miskin, ya siap miskin. Pasti kemiskinan kita juga tidak menyengsarakan, kita bahagia. Bakasi dia lagi nurutin nafsu, pengen kawin mending kawin. Nah, aja alasan pengen makan buat saya yatim, koplok. Enak boy, bocah yatim melas bocah yatim aja lah kasih makan nih. Ya pengen makanan baik bisa jadi kawin bok. Punten gini makanya ya, ada yang tersinggung ya aja tersinggung. Pasti setiap Allah memberikan tugas pasti difasilitasi sampai dengan fasilitas-fasilitas yang berupa keluar biasaan, yaitu difasilitasi dengan kesaktian. Di antaranya membelah lautan, melempar tongkat jadi ular, membelah bulan. Ya sudah jelas dong itu Rasul. Kalau para aulia illah, para ulama soleh ya dengan maunahnya. Kalau ada orang bikin madrasah, bikin pesantren, bikin jamiah, bikin yayasan, panti asuhan, segala macam lah, ternyata oleh Allah tidak difasilitasi. Artinya apa? Ngumahangan belangka. Satu pertanyaan bagi saya, kenapa tidak difasilitasi? Jangan-jangan dia tidak disuruh. SK ada, mengapa tidak? Tidak disuruh. Secara lisan ataupun secara tulisan tidak disuruh. Jadi imam pengen jadi kiai, pengen jadi mubalik, pengen jadi khotib, pengen jadi macam-macam. Ngomong apa sih? Ya ketika tidak diberi fasilitas, malah Allah ya jangan menyalahkan Allah, nggak disuruh apa. Coba introspeksi, yang nyuruh siapa? Mari kita introspeksi, yang nyuruh siapa? Permintaan, permohonan menurut Arifin laisa huwa bilisanil maqal, bukan dengan ucapan kata-kata, wa innama wa bilisanil hal, tetapi dengan perbuatan dong. Minta dengan perbuatan. Yang belum ngawa pacul dia apa jepen jaluk dua paria ke si priben awite. Kama nabbaha lebih qawlihi laisa sya'nu wujudu talab. Yang menjadi persoalan bukan hanya sekedar adanya permintaan atau tidak adanya permintaan. Dudu masalah jaluk beli jaluk masalah ini. Innama sya'nu an turzaqa husnal adabi. Tapi yang penting ialah bagaimana supaya kamu diberi rizki oleh Allah dengan sopan santun yang baik. Artinya dibimbing bisa berperilaku sopan terhadap Allah. Itu saja pesannya. Jadi sing penting mak duduk ada gede kemudian murumuntuk ke. Sing penting mah sopan santun nih. Bahkan jaluknya. Akeh wong jaluk tuh beli sopan jaluknya. Jerit-jerit nganggo speaker kayak budeg bagus oleh. Wong sejagat kayak nganggap bagus oleh budeg bakin ke. Nganggo speaker aja. Berjerit-jerit. Di samping itu juga kadang-kadang saya merasakan, mudah-mudahan tidak benar. Saya merasakan mudah-mudahan tidak benar. Sing dongake. Bling jaluk nih Gusti Allah lagi pamer kehebatannya, bahwa kita bisa dongak. Saya merasakan mudah-mudahan saja nggak benar perasaan ini gitu. Si priben wong jaluk jemokon sarane bari sobut kalesan. Bukan persoalan panjang pendeknya, perasaan ini gue gitu, menunjukkan kehebatannya dengan cara pengucapannya yang sangat fasih sekali gitu, cekluk kayak telak koci. Ana maning sing cara yang menunjukkan kehebatan doa yang panjang sekali. Sampai tekang donga talqin dibaca. Donga talqin, donga kunut, donga akasa, donga nur buat dibaca kabeh. Sampai tangan disengkleng amini ke. Gitu. Bahkan kadang-kadang dalam tata krama berdoa itu malah justru yang singkat, padat, lugas, tuntas, jelas. Ya Robar, cuma gawekna buya. Dalam rangka belajar buya. Ya tergantung perlu nih. Pengen dua anak ya Robbi habli min ladunka waliya.
Rabbi habli min ladunka mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Bes mono bae. Konon qultu qad taqaddama fi awwalil kitab, pada permulaan kitab telah kita bicarakan, telah dijelaskan pada permulaan pelajaran pertama dulu bahwa meminta, ndedonga, jejaluk, nyuwun, semuanya adalah madkhulun indal muhaqqiqin ulil albab, adalah sesuatu yang tidak layak. Madkhul madkhulku artinya duduk golongannya dianjing-anjingakan, kayak susub kah, ngerti beli kesusuban enak bersih dong. Apa paling prinsip susuban kan? Madkhulun indal muhaqqiqin ulil albab, bagi orang-orang yang sudah benar, orang-orang yang otaknya cerdas, ya disam termasuk itu, ya orang yang benar, yang cerdas. Itu persoalan masalah minta meminta itu sesuatu yang kurang pas lah. Itu makna madkhul tuh gitu. Madkhul tuh sesuatu yang dimasukkan, yang bukan bagiannya. Jadi kayak kesusuban kan kah? Beli pantas lah makanya mah. Kenapa? Lima yaqtadihi min wujudin nafas. Karena di balik permintaan itu ada tuntutan nafsu sebetulnya. Ujung-ujungnya nafsu juga. Artinya ketika engkau meminta, ya artinya ya kepengenan itu barangnya mah. Keinginan, adanya bukan pamrih, keinginan. Kalau pamrih mah sesuatu yang tersembunyi pada kita ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, ada pamrih. Ini memang kebutuh keinginan gitu, karena ada satu keinginan nafsu kita ini. Wal wuquf ma'al hissi, dan kita masih terpaku secara fisik, masih tertegun, terpaku pada masalah fisik, masih fisik ya, yang rasa, masih merasa, iya. Artinya lebih mempercayai kepada yang real, yang nyata, yang physically. Idzil ariful muhaqqiqu lam tabqa law hajatun yatlubuha. Karena orang yang sudah arif billah, orang yang sudah kenal Allah, yang benar-benar kenal, itu sudah tidak ada lagi kebutuhan yang harus dimintakan kepada Allah. Minta apa? Ya ngapain minta-minta? Ya seringkali santri saya juga sering nanya, Buya kok secara pribadi santri mana doang nggak bengi? Buya mah beli aku doang beli apa? Doang apa sih nang? Ya hampir pondok Jati, bukan kalau ketergusal gak ngerti. Iya, Allah tahu kok kita lagi butuh uang untuk bikin pondok. Pondok juga untuk siapa sih? Untuk membangun umat Islam. Iya, untuk meneruskan perjuangan Rasulullah, untuk Allah. Masa beli paham? Jadi kalau saya minta berarti saya menuduh Allah nggak paham dong kalau begitu. Konon barangnya mah. Paham beli sirki? Paham. Iya justru karena itu. Menuduh Allah nggak paham kan gitu. Allah nggak ngerti bahwa kita lagi butuh duit nih. Sekarang Pak Ali nganterin Jain anak saya sekolah di Jati Barang. Masa saya nggak paham mobilnya itu mesti dikasih bensin? Ya paham dong. Ya paling nggak usah minta, Buya mana bensinnya? Yang gue sudah saya pikirin kok. Pasti akan saya fasilitasi ketika orang itu saya beri tugas. Iya kan? Setiap kita memberikan tugas kepada siapapun tuh harus difasilitasi dong. Kalau nggak gimana? Ngokon ngantarkan surat, masa beli di PM motor? Ayo. Ya kemarinnya duduknya 4 renega memperkosa. Ya ini umum biasa. Pimpinan sama bawahan. Enak banget ngomong kayak. Iya kan? Guru kepada murid, ya kan? Betul? Kiai maring santrinya, iya tah? Tudang-tuding, santri kengelan, belakang dipikirakan kan barangnya. Nugang apa? Pujar sih, nugang apa? Terserah. Duitnya ya mempuh.
Ya. Masa Allah sebodoh itu? Iya. Berjalan kenapa yang Konon. Iya. Syukur. Buat itu dipikir-pikir. Jadi kita buat itu dipikir-pikir tapi itu. Tapi orang menyalahkan Kang Jisam. Kan sih kalau jaluk tolina itu ada cakingan. Justru karena itu maka yang menjadi persoalan. Sebaliknya, kamu mesantrekan anaknya di cadang pinggan. Apa mesti anak setiap hari minta duit sama orang tua? Yang enggak usah, sudah pasti ditugaskan mondok di sini ya sudah jelas setiap bulan pasti dikirim dong. Yang dituntut bukan tiap hari minta duit, tapi belajar yang benar-benar sesuai dengan tugasnya. Nanti begitu sekolahnya ranking, seorang tua juga akan senang kan gitu. Ya pasti ya uang jajannya ditambah. Ya kita juga begitu kepada Allah tuh, kurang lebih yang begitu tuh. Buktikan kamu kerjanya benar. Menggawe apa sing becus kok dibayar masa burunga. Hal kudu ngomong. Iya. Pasti setiap Allah memberikan tugas pasti difasilitasi sampai dengan fasilitas-fasilitas yang berupa keluar biasaan, yaitu difasilitasi dengan kesaktian-kesaktian. Di antaranya membelah lautan, ya kan? Melempar tongkat jadi ular, membelah bulan, ya kan? Ya sudah jelas dong itu Rasul. Kalau para aulia ilah, para ulama soleh ya dengan maunahnya, ya kan begitu. Yang santinya buya doyan meninju. Justru karena itu persoalannya. Jadi mana-mana waktu jaluk-jaluknya ya semuanya masih benar. Nah, kalau ada orang bikin madrasah, bikin pesantren, bikin jamiah, bikin yayasan, panti asuhan, segala macam lah. Namanya kerja sosial kan gitu. Dalam rangka berpartisipasi, ikut serta mencerdaskan bangsa. Ternyata oleh Allah tidak difasilitasi. Artinya apa? Ngumahangan belangka. Sampai tekang buka sesen pinggir dalam. Satu pertanyaan bagi saya, kenapa tidak difasilitasi? Jangan-jangan dia tidak disuruh. Berdukung berapa sih aku menggaweku? Kok nggak siapa? Bukan. SK ada, mengapa tidak? Tidak disuruh. Secara lisan ataupun secara tulisan tidak disuruh. Ya, wong aspal dermaga nih kita ngene, wis pragat buruan dulu sih ngomong siapa? Ya karena kita dewek, ya harus buruan dewek, masem. Ada orang ketika saya ngisi bensin, tiba-tiba semprot-semprot nih kacau, dilapik, dikong siapa kan gue? Terus ngelak gue, ngisi ngomong siapa? Jadi kita kan ngisi. Yang mobil tas dibasuh, dibaju korbannya mana? Apa sih? Dilap belum basuh ngelap-lap kan? Ikan jati barang, paling kesel kalau mobilnya dibasuh, metusin cuci mobil. Ini kalau nggak bisa ngember, berwarna maning, bukan dibasuh. Berulang-ulang disuruh tetap begitu lagi, begitu lagi sampai tekan yang punya restoran juga kekesalan gitu. Ya terpaksa mengatakan segera bayar siapa? Ya belum jauh menang balik man gak ember. Ini perilaku seperti itu juga banyak kita lakukan, nggak disuruh ngapa sama Allahnya. Itu kan maunya kamu sendiri. Apa semua orang bikin masjid itu disuruh Allah? Enggak kok, disuruh nafsu sendiri. Ya gara-gara karena dipecat dari ketua DKM-nya berang emang. Menunjukkan kehebatannya kan? Iya beli. Namun paham. Ya itu artinya ngaji sing ngecium tekan jenggot putih kabeh masih beli paham sih ngomong apa sih aku? Jadi imam pengen jadi kiai, pengen jadi mubalik, pengen jadi khotib, pengen jadi macam-macam. Ngomong apa sih? Ya ketika tidak diberi fasilitas, malah Allah ya jangan menyalahkan Allah nggak disuruh apa. Coba introspeksi yang nyuruh siapa? Ayo ngomong apa? Mari kita introspeksi yang nyuruh siapa? Iya. Yang masjid gua ana wis gede. Cukup masih lega. Sampai berapa masjid maning? Ya gara-gara dipecat dari ketua DKM masalah. Sampai apa? Untuk menunjukkan aku juga mampu bikin masjid. Cuma kon siapa mengkonku? Terus jadi bayaran kepiasem teman. Pembelisin. Cuma kon siapa maning? Kita juga sering melakukan hal seperti itu. Jangan memutar balikan persoalan. Jangan membohongi Allah. Allah tahu kok.
Bakas sih lagi nurutin nafsu pengen kawin maning kawin nah. Aja alasan pengen makan buat saya yatim koplok. Tenang. Enak boy buat saya yatim. Us ga. Maju mundur. Anu dia. Melas buat saya yatim aja lah kasih makan nih. Ya memang makanan baik bisa jadi kawin bok. Punten gini makanya ada yang tersinggung ya aja tersinggung. Anak maning sing lu beli baju akal. Maksud kita kan untuk menyadarkan gimana sebenarnya bener aja. Ya sebenarnya sing bener gini. Ya barangnya ketangguhan bocah ini sing kelas under kelas sing kelas. Iya. Yang kolgel beli alasannya untuk menyadarkan dia. Kok ya itu kan alasan begitu. Ya silakan aja alasan sih. Ketika engkau waktu di landrat nih Gusti Allah masa bisa ngomong saya cang mau dikancing. Ini intinya mangga baik kalau kita malas alasan gua. Suatu ketika ditanya kenapa saya kawin maning? Nah. Mulut kita tidak akan bisa berkata di pengadilan Allah karena saya ingin ngasih makan anak yatim nggak bisa. Gitu. Oke. Kenapa demikian? Kembali lagi bahwa orang yang arif billah itu ya sudah nggak butuh apa-apa lagi. Tidak perlu minta lagi. Lam tabqa lahu hajatun yatlubuha. Sudah tidak perlu minta lagi. Sudah tidak punya kebutuhan apapun yang harus disampaikan kepada Allah. Kenapa li'anna qad hasala lahul ghinal akbar? Karena dia sudah sangat kaya sekali. Karena dia sudah mencapai satu kekayaan yang sangat besar. Dia sudah menggapai satu kekayaan yang luar biasa. Wa faza min maulahu bil hadzil aufar. Dan dia sudah diberi oleh Allah dengan keberuntungan yang serba lengkap. Apa itu? Wa huwa ma'rifatul maula, yaitu ma'rifatullah. Wal ghaibah amma siwa. Sejene Gusti Allah blikaton wis kunku. Ya, wis blikedelang mani gini ke. Wis blikedelang kaji saleh, blikedelang kaji sam. Wis blikedelang. Hanya Allah saja yang dilihat. Faidha faqada min wujdika falaysa sya'nu wujudu surati talabi. Apabila engkau kehilangan rasa, maka yang penting bukan adanya bentuk permintaan. Wa innama sya'nu an tastaghniya bihi an kulli matlabin. Yang penting adalah ngalap cukup wis belin jaluk apa-apa. Wa turzaqu ma'ahu husnal adabi, dan engkau mendapat bimbingan Allah yaitu bisa berperilaku dengan sopan. Wal iktifa bi ilmillah, ngalap cukup dengan ilmunya Allah saja, ya udah Allah tahu kok, selesai. Kalau kita lagi susah Allah juga tahu. Kita senang Allah tahu, kita buta Allah juga tahu. Sehingga kita nggak perlu minta makan buat besok. Ya udah tinggal kerja aja sebisa-bisa. Mbung ngelas, mbung gawe kenal pot, mbung apa. Kok gak mangan? Iya. Yang saya istilahkan seperti itu berdoa dengan perbuatan. Iya. Pagi-pagi habis sholat subuh bawa pacul ke sawah. Nah terus sabrang, nah terus semangka. Itu adalah doa yang betul-betul aktual. Bahwa kamu betul-betul pengen makan. Ya bakal sering dodok betul deh. Allahumma pengen mangan. Omong kosong. Iya tak beli. Sebab untuk makan besok gak usah minta. Sudah otomatis kok. Ya artinya makanan. Bakal Gusti Allah beli yang makannya sih. Dari podari nang. Betul. Angel temen. Paragat tuh beli yang makannya sih rane. Kalau gitu ya. Iya gitu. Karena rambutan donga bari donga berima rambutan jangan malu. Kalau gitu donga rambutan sekedar tok apa ya? Ya. Ya kamu
dong asing bukti ya dan ya barang mah kepegelnya dongeng. Ya pada karo lawak. Ngentokaken kabeh. Ya wis. Dari balik kifah bi ilmillah wal wuquf ma'a muradillah. Ya sudah kita serahkan saja kepada kehendak Allah. Wes mangga. Apa jadi kehendaknya? Kalau menghendaki kita miskin ya silakan kita jalani, nggak ada masalah kok. Dan percayalah, sekalipun kita miskin kita tidak akan sengsara. Iya. Yang menyebabkan kamu sengsara itu bukan karena kemiskinanmu, tetapi karena kamu tidak terima jadi miskin. Itu persoalannya sih. Ya betul bang malah seneng sih. Bisa kebunyang kata-kata turunnya lali mangannya war, kalau ngeblek masih nambah baik. Wong sing butuh pirang-pirang beli bisa mangan. Sampai tekan beli bisa ngeleg. Ngorok longsong. Beli bisa ngeleg. Nggak infus malah sing sungur. Sedina-dina duit pirang-pirang untuk apa? Ya pernah minta ya berobat gitu. Iya. Iya gitu. Jadi ya udah serahkan saja semuanya kepada Allah, maunya apa. Kalau Allah maunya kita harus miskin ya siap miskin. Pasti kemiskinan kita juga tidak menyengsarakan kita pakai. Ya. Apa artinya uang banyak tapi nggak bisa makan? Artinya nggak bisa makan tuh beli bisa ngelegin gitu. Sing sungur minum mangan. Bakal pengen jeruknya diperas, ya dia sing sungur. Yang sadina-dina biasa. Nggak selang. Manik-maniknya beli bisa bergerak kaku, manik-manik us. Ya masih mending uang beli mangan sate, masih bisa mangan segap, masih bisa mangan kan beli bisa ngelegin mah. Beli bisa ngeleg, beli bisa ngising, beli bisa ngentut masing-masing. Makin aneh-aneh. Ya ketika orang yang sakit itu saya minta saya doakan sembuh, tapi syaratnya hartanya dibagi dua, separuh disodakohkan. Saya minta bukan untuk saya kok, sodakohan dengan fakir miskin yang ada di sekitar rumahnya, itu syaratnya. Wajar kan saya punya harta itu? Wajar. Tapi nggak nerima, bagian matinya aja ya us, jadi mati boleh. Iya, akhirnya gue bongkar ya akhirnya. Bau kegajaran. Iya. Qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu. Syekh Zarruq mengatakan wal adabu ala salasati aujuhin. Tata krama itu, sopan santun itu, budi pekerti itu sama. Sopan santun, budi pekerti, tata krama, adab itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada 3 kriteria. Pertama, adabun fi zahir. Tata krama lahir. Ya kelihatan mata. Yaitu apa? Zalika biiqamatil hukuk. Yaitu dibuktikan secara zahir bahwa dia itu orang yang punya sopan santun, segala haknya Allah dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban atas dirinya dilakukan. Sembayangnya dilakoni, puasa dilakoni, kajinya dilakoni. Ya kan begitu. Ngajinya ya gelem, semua yang wajib lah. Nah. Ya zikirnya mau, sholatnya mau, sodakohnya mau, semua dilakukan lah. Wa adabun fil batin, dan sopan santun adab secara batin. Ya apa? Bil i'rad an kulli makhluqin. Melengos, berpaling muka dari semua makhluk. Artinya beli nyurang-nyurang baik ning wong sing lambene abang. Beli nyurang-nyurang baik ning wong sing sugi dunya. Beli gulati wong sakti beli. Beli gandulan wong sugi beli. Beli kaji ngalem ning pejabat-pejabat beli. Nggak ada. Wis. Sing hidup meneng ajake ba. Semuanya Allah. Iya. Masih ngarep-ngarep. Ya, boleh keseparannya sih. Ya memang begitulah. Iya. Ya,
kita sendiri juga merasakan ketika kamu kaya kan banyak temennya. Betul. Nggak dina wong nganti ora. Segala silaturahmi berbagai undangan tiap hari undangan rapat ulang tahun segala macam semua diundang tiap hari. Iya kan. Barang melarat kucing nggak boleh mancing. Kucing nggak ngulati balung orang ini. Ya berarti apa? Ya semuanya kan orientasinya kepada materi. Hilangkan itu semuanya. Mancelengan yang Gusti Allah baik. Al-i'rad an kulli makhluk. Iya. Tinggi ukurannya lamun prakteknya anak ning tengah-tengah masyarakat sira makanan pasti dituduh wong edan gini. Tidak membutuhkan siapapun. Ini yang jadi persoalan. Wa adabun fihima dan sopan santun secara lahir dan batin. Wa dzalika bil inhiyashi lil haqqi. Bermesraan hanya dengan Allah saja. Kulina karo Gusti Allah baik. Wadawam baina yadaihi dan selalu bersimpuh di hadapan Allah. Allah bisa sidqi di atas hamparan kejujuran, kebenaran. Wadzalika huwa jumlatul amr. Wa tafsiluhu wa tafri'uhu wa ta'siluhu. Itulah kira-kira secara global persoalannya itu, garis besar seperti itu. Perinciannya, cabang-cabangnya dan termasuk juga asal muasalnya dan sebagainya. Itu kira-kira. Yang penting kira-kira siap bersanding menghadap Allah. Aja celingak, aja celinguk, aja ngereng-ngereng, aja dua-duaan siap menang sing itu. Ya menghadap Allah juga ya perlu sopan santun, apalagi menghadap seorang kiai juga harus ada sopan santunnya kok. Ya Mas Evan. Nganggo topong ora, bikin gundulan beko. Jadi nggo klambi lengan dawa. Iya. Lawangnya yang ngadok lama ping 3. Assalamualaikum. Bikinlah orang mancing kan. Iya, sampai takang mancing yang ngomong di kokon mancing, takang dodok ngomong dodok. Iya. Jaburan apa-apa ya kudu diterima. Iya. Ya aturannya kah. Jadi ngomongnya ya barin dulu aja mencilak ngomongnya. Ya kan begitu kira-kira. Yang berlaku. Sekalipun di cadang pingan tidak berlaku. Ya mbak, kena sengaja tidak saya berlakukan. Tapi kalau kamunya maksa silakan aja maksa. Iya. Ngutopong dingin aja kata kiai. Emang kan. Kun menghormati apa kira dia. Kita itu boleh ngomong berapa. Kalau kita nggak berapa dihormati kok. Artinya orang hormat kepada saya dan orang yang menghina-hina saya sama kok. Ujung-ujungnya sing dihormati siapa? Sing diece siapa? Ya Gusman. Sing nyawat siapa? Kalau kita mau beli paling yang jauh pangapura Pak, ya Allah ampunilah dia. Iya. Ampunilah dia ya yang telah mencaci maki saya itu karena saya sudah maafkannya kok. Gitu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka dan mintakanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Kata Allahnya begitu. Ngerti beli sih. Dudunya patani. Ya. Ya aku suruhnya sesalib. Maka ngerasain karo gitu ke sing mencilak gitu ke bocor gitu ke mah. Ngerasain kita kasih salim ya usah salim sing diterima serak bicara kono teman. Aku rusak. Bahkan ngerasain karo gitu ke itu ke sing nyawat ya terserah. Beli kokon beli apa nyawat-nyawat gua mau siapa. Duduk ngerasane kita karo gitu ke kan beli terima gitu kene kok kon beli. Ngerasane kita karo kasih salim beli terima kasih salimnya kok. Ya bukan kita sama langsung bertep ya bu. Itu insyaallah kan begitu. Sebagaimanapun satu, kalau kita ingin selalu diampuni oleh Allah, kenapa kita tidak siap mengampuni semua kesalahan orang dong? Orang yang belum paham sifat Allah Ghafurur Rahim,
pasti kamu akan merasa berat mengampuni kesalahan orang lain. Cobalah mengadakan satu riset penelitian kenapa Allah punya sifat Ghafurur Rahim itu. Ya 1000 jilid cukup lah. Iya. Tapi yang intinya gini, justru karena sifat Allah Ghafurur Rahim itulah maka alam dunia sampai jam kian masih jumeneng. Alam ini berkesinambungan, alam bermuara dari sifat Ghafurur Rahim. Kalau yang diterapkan keadilan Allah, modar kabeh sih wis. Setiap kesalahanmu dihukum, ma baqiya 'alaiha min ahadin. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup untuk tegak berdiri di bumi ini. Kelengar kabeh ini barang ini. Itu. Kemudian ditambah lagi bahwa kita tidak mau dibebani jiwa kita dengan beban psikologis yang menyebabkan kita menjadi susah. Orang kalau marah kan susah. Karena dendamnya itulah maka kita tidurnya susah kok. Makan juga nggak enak. Mikir juga nggak cerdas kok. Saya boleh. Jangan mengerti serang boleh wis. Fatwa bu, ngerti serang boleh wis kena. Pakai ngerti ya mangga syukur beli ya beli papa. Berarti masih menusa siraku ya boleh. Ya makanya masih menusa. Bakas beli nyewat maning menusa tuh. Fatalabu 'indal arifin, permintaan, permohonan menurut arifin laisa huwa bilisanil maqal. Bukan dengan ucapan kata-kata. Wa inna huwa bilisanil hal, tetapi dengan perbuatan dong. Minta dengan perbuatan. Yang belum ngawa pacul dia apa jepan jaluk dua paria kasih priben awite. Ampun. Yang pengen dua rabe je belum lamar si priben. Yang lamar bae ditolakin lu mana saja nak konon beli. Aja water ditolak. Ya biasa, ditolak ping 1000 masa langsung nyantol si jika. Bakal ngelangalir padosa wadon. Ada tuh masih. Iya. Ya gitu. Ya bangga, silakan cari. Lidiniha wa nasabiha wa jamaliha wa maliha, maka gula tanah. Langkah kabeh ya minimalnya lidiniha fafuz bi dzati din taribat yadak. Nah, iya. Sing penting asal ya wong santri lah. Maksudnya mah kon gong lidina kok kaum santri artinya wong beragama yang baik lah, yang taat itu. Dan taribat yadak, tanganmu akan tetap sedakep baik ini barangnya mah. Beli susah tudang waneke. Apa beres kabeh wis. Beli tuding lawang itu kancing, jendela kancing, beli perlu wis dikasih dewek kan enggak. Itu. Jadi bilisan lahal wa huwa al-ittirar wa zuhuri zillati wal iftiqar. Lisanul hal, yaitu oleh keterpaksaan. Gus mepet. Ya beli akhirnya mulai ngecek. Mulai ngetek. Apa ngecek? Cak-cek. Pakai ngeteker. Iya. Ya apa baik sih disabat bu plastik, bu tegesan, bu kertas bodol. Jadi duitnya berang bangkai. Apa baik? Silahkan gitu. Wa zuhuru zillati wal iftiqar, ya. Betul-betul merasa hina. Ya, enggak ada gengsi dong. Pakai pengen mangan aja gengsian. Bisa mangan ya gini. Karena ngerasa ada di ustad berang bangke, waduh isin. Si priben man. Iya. Bisa di ustad bisa ngaji, bisa pal alpiah. Ngomong ngelas ki, kelimpang. Suka punya beli gelam. Iya, karena wisarjana, ising cuci mobil ki. Ya sekarang kan saya membuktikan sendiri di hadapan anak-anak santri saya. Apakah saya terhina kan ketika saya mencuci mobil? Enggak kok. Apa saya dihina orang ketika saya itu ngelas? Enggak kok. Yang paling aneh yang punya positif. Apa itu? Agar apa ya cukup piring dia lah.
Langkah sedunia itu dipiring. Ya. Ya persoalannya ya gimana? Kalau masih bisa kita kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri. Baru nyambat orang lain, minta tolong orang lain ketika kita tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa karena kitanya tidak mampu melakukannya atau karena kita waktunya tidak ada. Ya kan begitu. Karena sangat sibuknya. Ya kalau masih sempatnya enak sendiri aja kok. Sebagaimanapun juga tetap bahwa kebaikan orang juga menjadi beban juga. Merasa berutang budi tetap melekat kan gitu. Makanya kata Rasulullah, ketika engkau mendapat kebaikan, segera kembalikan kebaikan itu. Fakafi'uhu. Mailam tukafihu fada'ulahul khaira. Kalau kau tidak bisa mengembalikan jasanya, doakan dia mendapat rezeki yang banyak. Ya, maaf. Ya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi punten kinki. Kula boten saged bales ya. Ya, terima kasih. Saya terima kebaikan Anda. Tapi mohon maaf, saya tidak mampu untuk mengembalikan kebaikan Anda. Paling-paling saya hanya mendoakan semoga Anda dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Ini kuping gue enak, mohon kok. Lama ngupaya kebiasaan dia. Hah? Allahumma hadi qaumi innahum la ya'lamun. Moga-moga diparingi hidayah. Ya, barang yang durung weruh. Ya kari wong durung weruh, ya komentar ya sih yang durung weruh. Yang kan urupe tinggi sang usipan kon. Dan kita sendiri juga berkali-kali itu saya menerima melihat langsung ketercengangan seseorang setelah bertemu. Itu berarti kita kesalah kabel. Karena kita anggapan belum mungkin pakai sakurnya. Klipus pribin berangsane. Uma gedong non mentarang. Aneh sih duit tapi ya. Uma pagar uma gede uma pondok mau apa kita? Cepo, gua kayak kok. Setang lautnya bunyi. Barang itu. Masa bani. Coba dia aku mancing. Jadi secara fisik juga orang itu berangan-angan sebelum ketemu tuh. Ya mungkin dengan niat yang baik, asalkan gitu. Akhirnya bawa baju, bawa gula, teh, mau ketemu pakai sakur. Yang belum pernah ketemu kok, ketemunya dari mimpi, kata mimpinya gitu. Ya bawa bajunya kan XL ukurannya. Yang gue selimut bisa orang. Iya, rokoknya Ji Samsu. Iya rezekinya tukang kan. Ya dia kan nggak tahu kesukaan rokok siapa, bajunya nomor berapa kan nggak tahu. Kesalahpahaman secara fisik, kesalahpahaman secara pikiran juga sama. Yang menduga saya orang Syiah, menduga saya Mu'tazilah, menduga saya macam-macam kan. Terus ketemu pada kororeng aja kan banyak kan. Madhab Syafi'i pada tukang tahlil. Ya bus. Ya dia masih ngotot yana, yo tahu jadenda ya usmah nggak terserah. Orang kalau punya praduganya pemikiran, ideologi, bagi ketemu karobo nggak tetap ngotot. Iya, tahlilan denda, yang boleh. Tetap bersikeras menyangka saya mau nembak jabatan sesuatu. Bu pengen jadi wakil bupati, mau ketua MUI, bu anak, non, yang ngotot beli mungkin masih ya. Orang berkorban waktu, uang segala macam kalau bukan tujuan itu, ya wis berapa apa cepung, mangga. Ya sampai sekarang tuh belum menjadi bukti bagi dia, tetap masih keras. Kalau ada kesempatan mau enggak. Mungkin lagi mendukung masalah Provinsi Cirebon. Jangan-jangan nih pengen jadi gubernur. Saya dan sudah mah. Paham. Saya tidak pernah pengen jadi gubernur. Saya ingin melihat masyarakat Cirebon, terutama Indramayu, supaya lebih makmur gitu aja kok. Ya, karena kita mah boro-boro gubernur, paling gubernur kadal. Iya.
Itu loh. Ya. Jadi memang seperti itulah kira-kira bahwa keinginan-keinginan kita, permintaan kita itu ya dalam keadaan saat-saat seperti itu. Kamanda bahal biqauli ma talaba, apa itu? Talaba laka. Jadi failnya sayun gitu. Itu bakal kita mikir Arabik ini. Iya kan? Iya. Jadi paling ya matuliba laka syai'un. Itu. Mislul idtirar. Tidak ada permintaan apapun yang bisa kau lakukan. Artinya kamu tidak berhak untuk meminta apapun. Seperti dalam keadaan keterpaksaan. Artinya wong bakal serpus mepet bisa njalukan sampai temenan kan. Bakal di rumah sambil lalu kan. Wong sugih njaluk rezeki bobat kan kah. Sing bener rezeki wong sugih lagi apa sih gitu barang emang. Kayak siapa? Ya seperti itu. Orang berdoa minta sembuh lebih bersungguh-sungguh daripada orang minta kaya. Iya. Karena orang minta kaya mah ada orang kayanya, orang miskinnya. Yang sungguh-sungguh orang yang miskinnya. Orang kayaknya emang ya masih cukup masih mangan masihan aja. Yang jadi kayak ya jajal bae, bokat bae. Gusti lo dijajal makan. Masya Allah. Jadi kita prihatin sekali gitu. Dalam beragama kok Gusti lo dijajal. Ya, Gusti lo dianggapnya beli ngerti. Gusti lo dianggapnya budeg. Tuh nggak keras-keras nggak speaker, insyaallah. Ya seperti itu dah. Itu budi pekerti keagamaannya sopan santun tuh. Wala asra bil mawahibi mislu zillati wal iftiqar. Dan tidak ada satu kehebatan yang cepat datang kepadamu kecuali dalam kondisi hina dan sangat membutuhkan. Iya. Dalam kondisi down, rendah hati, mendep-dep. Iya. Itu satu kualitas berdoa itu adanya Allahumma. Bukankah samemun? Beli tekan hati beli apa? Ada yang betul-betul ya Allah, bari ngereng-ngereng, bari yang berbasmillah itu. Anak yang ngereng-ngerengnya diendak ini, masya Allah sih, itu ngereng-ngereng memang. Iya, begini. Saya ini merasakan ketika orang berdoa dengan merintih, yang sebenarnya mereka dia sangat merasakan hina di hadapan Allah dan dia sedang dalam keadaan kepepet sekali, bergetar suaranya itu. Saya rasakan. Tapi anas yang tuh digetar-getarakan. Barangnya beli bergetar beli apa barangnya mah? Banyak. Udah nyetir Allah. Bunga. Enggak lucu kok. Punten ini mah, enggak lucu kan? Orang gedenya amplop. Sesenggukan nangis Bu ya. Non? Sesenggukan nangis. Ya iya nangis curcuran. Nangis curcuran ya. Enggak usah menyebutkan siapa orangnya lah. Perilaku semacam ini umum manusia gitu aja. Kita tidak menuduh siapapun. Ya mungkin kita juga yang melakukannya. Mungkin saya juga melakukannya. Tapi kalau kita mah boy bakal tuh bermut muni dongane iya. Ya ampun. Ya betul pura-pura nangis. Kali kau beli dan nangis. Duduk ditangis-tangisaken. Kun mah tabakakum. Ya ayyuhalladzina sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, bersabarlah. Wasabiru lan disabar-sabaraken. Bener. Dudu ende sabar. Donga bakal bisa bernangis. Bakal bisa diupayakan kira-kira bisa nangis kono maksudnya. Dudu ende nangis. Ya artinya kita berimajinasi, kita bermain perasaan lah.
mengingat peristiwa yang lama yang kira-kira menimbulkan kesedihan, bisa saja kan? Yang pamang diseluk beluk mengkodong kutoko. Liku-liku kehidupan tuh. Lorong-lorong gelap semuanya. Ya sekarang gini aja lah. Sebaiknya ya bersahaja saja, jujur seadanya saja, supaya ada satu kelayakan. Kalau memang kita berdoanya ya dengan datar sajalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Biasa kan mereka aja. Iya kan aja digeter-geterakan segala macam. Ya enggak lucu enggak apa kok. Ya malaikat kan nyeger beli sedan sih aja. Lagi apa coba nih bersandiwara di hadapanku. Nggak usah. Ya persoalan kan yang penting kan gimana? Menjiwai. Ya. Ketika kita ikut menjiwai. Menjiwai. Seperti ada seorang aktor ya, pemain bintang film. Ketika dia memerankan lakon seperti itu. Ya. Karena dia itu pemain watak yang betul-betul sudah kalibernya udah kaliber Hollywood kan gitu. Sampai bisa nangis beneran gitu tuh. Iya, itu namanya menjiwa itu. Begitu, paham nggak? Ya bakal beli saya dikuceki bawang dingin ini dia atau ditetes bor water boleh. Tetes bor water, boleh anu. Kita punya anak unta kan. Onon butuh tuh nggak bodohan sih. Ya. Jadi artinya begini, kita belajar jujur kepada Allah tuh apa adanya aja. Apa sih sulitnya jujur? Kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Iya kan? Bakal barangnya apa ya ngomong apa? Ngomong itu. Beli apa sih? Dan harus kita yakin bahwa Allah nggak bisa dibohongin, nggak bisa. Allah nggak bisa ditipu, nggak bisa. Sia-sia aja kan gitu. Kalau memang kamu merasa enggan dan beli yang jaluk ya usah jaluk mana berapa? Bukan aja perhatiin laut-laut bengi-bengi hujan ya us apa? Saya tidak mencatat engkau seperti itu sudah dosa enggak kok ya sepatutnya us. Iya beli. Tapi biasanya kan aku bakal lagi butiku barangnya mah. Iya. Ya uang beli yang rabi, masa jaluk rabi sih? Iya kan? Tetapi ketika Allah menghendaki dia harus punya istri, yang kau gak ada bohong itu segede-gede. Dan pada akhirnya nggak bisa mengelak kan? Kawin juga kok. Punten, jadi doa-doa yang dimaksudkan di sini apakah secara perorangan atau juga secara kelompok atau berjamaah gitu. Sehingga doa-doa yang secara perorangan itu kan tanpa harus orang lain amin amin kan gitu. Nah, sementara kalau doa-doa ya kelompok itu kan butuh diamini. Kemudian kalau di sini yang dimaksudkan bukan lisanul maqal tetapi lisanul hal itu gimana? Ya begini, ya kalau doa kan maksudnya perorangan dong. Kalau doa berjamaah kan formalitas. Saya berdoa. Apakah yang saya minta itu sama dengan kebutuhan kamu? Allahumma rizqna rizqan halala. Sing amin ku sira sing melarat sing sugih meneng bekan ka? Atine mah. Iya, sing melarat mah amin. Iya. Sing sugih mah amin. Sing sugih sih. Iya kan? Allahumma ftah futuhal arifin. Sing pinter mah amin. Sing bodoh amin. Ikut menjelaskan begitu. Itu persoalannya. Ya, amin itu berarti sama seperti yang dikatakan oleh Imam Dua tadi kan gitu persoalannya. Jadi ya bisa doa kolektif, bisa doa pribadi. Tapi yang penting ya doa pribadi itu kalau kolektif pada umumnya ada doa standar. Doa standar itu apa? Kemakmuran bersama, keadilan sosial, ya kan begitu. Makmuran pada waras kabeh. Ya kan begitu. Seperti doa istisqa ya kan, minta hujan itu doa bersama karena semua petani lagi butuh hujan kan gitu. Ya tapi ketika permintaan seseorang sekalipun sama kepengen rezekinya, tingkatan rezekinya berbeda. Bahkan man kadimna jaluk rezeki ke pedua suki bisa mangan be ora.
Ya bakal wakajita muri paling pecung turunan pengennya kah. Allah merzukna rizqan halal segera-gera. Dalam pikirannya kan miliaran. Maka mangkat bapak doa segagora sepiring. Iya. Awas, kalimatnya sama tapi intannya, isinya, kandungannya tidak akan sama. Ya berjamaah lisanul maqal, silakan. Tapi kan nanti masing-masing kan akan dituntut oleh Allah pembuktian. Iya, tapi siran jaluk pengen sugih kok. Pragat dedonga, pragat zikiran tuh leblag turu bae. Kok bengi Sabtu nglaut mana? Ya macam bohong. Iya kan? Ya doa bersama ya sok dicatat sudah. Oke, kalian berkelompok malam Sabtu sekian ribu orang, 3.000 orang berdoa dicatat. Ya tapi kan nanti akan dilihat, akan ditindaklanjuti. Dibuktikan gak dengan lisanul halnya. Itu kan persoalannya. Ya pengen oli rezeki oli pegawaian. Ya lu pos kota, iklan, buatnya terus. Iklan baris, ya kan? Lowongan, sorry. Nah, ketemu akhirnya kaligan yang gawe suratnya bagus. Kaligan yang ngatarakannya bosnya anak. Kaligan yang wawancara berkenan. Kaligannya diterima. Kaligannya kan. Ya bahkan temen begitu kaligannya nang. Ya kan itu persoalannya kan gitu. Emang ada. Ya tapi ya jelas maziahnya ada minimal. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Otak ibadah. Inti ibadah. Itu akan berdoa. Ya maziahnya ada. Kalau Anda berdoa, itu kan berarti secara faktual Anda kan mengakui Allah sebagai Tuhan. Tempat meminta. Dan Anda memposisikan sebagai hamba kan. Ya kan begitu. Bahkan ngongkon berarti memposisikan Anda sebagai majikan kan gitu. Iya tak beli. Bokat ngalah sepantar ya ilti masarannya. Sepantar sih gusal kok kalau gitu pada. Gusal pengen di alam ya kita pengen di alam orang. Gusal sombong itu ya sobut. Oh ya jelas. Karena orang berdoa ini, orang beribadah ini persyaratan eksternal, persyaratan internal kita keadaan fisik kita sedang dalam keadaan sehat. Iya kan? Lagi larun tuh. Bisa khusus beli dong aneh. Iya. Iya. Dalam keadaan kita ketakutan. Dalam keadaan gelisah. Dalam keadaan marah. Itu kan diperlukan ada satu ketenangan jiwa. Kemudian juga persyaratan kemana kita menghadap ketika berdoa. Ya memang ainama tuwallu wujuhakum fasama wajhallah. Tapi ada aturan-aturan yang disepakati bersama. Menghadap kiblat dong kalau berdoa tuh. Iya beli. Terus orang berdoa juga dengan menengadahkan tangan, ya, dengan peragaan secara teatrikal, menengadah, ya, lebih tinggi menengadah, lebih menunjukkan kesungguhan kita meminta. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berdoa dalam keadaan kepepet menghadapi perang Badar yang sangat menentukan, dengan sampai sahabat mengatakan sampai kelihatan ketiaknya, kelek-kekaton, iya kan? Ya kan Pak, sudah sangat terpaksa sekali. Nampaknya dengan sepertinya kayak bahasa ancaman. Kalau kami tidak diberi kemenangan, sejak hari ini engkau tidak akan disembah manusia lagi. Saking nemenek pun barangnya. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Paham bikin. Itu kan jadi persoalan. Suaranya juga, tekanan intonasi sama dong, stresnya di mana? Lahja daerah aja kegawa-gawa itu lagi. Akhirnya kesana kayak nyentak-nyentak Insya Allah kayak gitu. Allahumma iya, jadi ya dengan bahasa yang menunjukkan kesungguhan kita minta.
Ya, eksternalnya lagi dalam keadaan badan kita dalam keadaan suci. Iya dong. Aja sawo masih belepotan lempung belulu dedonga ya angelawit ya bergegaruk segala gatel. Ya kan gitu. Tempatnya, ruangannya, waktunya juga sama. Orang berdoa di siang hari tidak akan sama kualitasnya dengan berdoa di malam hari. Wana sunniyamun. Ketika orang sedang tidur kita bangun meminta. Di tengah keheningan malam itu hanya suara kita, desak suara kita yang didengar malaikat berbunyi. Iya, yang lain kleker. Di tengah malam kita bangun Allahumma didengar oleh Allah. Itu kan tempat. Nah kan gitu. Ya kalau di WC mah ya gimana ya? Ya punten aja jajal kan di WC mah. Ah ya. Oh, kita mencari tempat yang sepi, di laut, di gua, di padang pasir, di gunung, di tepi laut. Itu punya mazhab berbeda. Makanya di laut sama di hutan kan berbeda. Apa bedanya? Kalau di laut kita merasakan seperti terjepit ya. Dalam keadaan takut, barang ada macan, dalam keadaan gulita, baju perandang perinding kan gitu. Itu membuat apa? Oh, doa itu khusyuk. Tapi kalau di lautan, yang kita rasakan adalah luasnya alam ini. Ya kan begitu, yang tak terhingga, lepas pandang mata. Di tengah lautan, di pinggir, di tepi pantai, melihat laut yang luas. Disitulah kita melihat betapa hebatnya Allah, kebesaran Allah yang mendominasi pikiran kita adalah kebesaran Allah. Ya lain lagi dong ceritanya. Iya, belum konon kok, kira-kira. Kemudian substansi doanya, apakah betul yang kita minta itu yang kita butuhkan, yang benar-benar sedang kita perlukan, sangat diperlukan, atau sekedar butuh saja, atau hanya sekedar keinginan. Nah, itu kan juga menjadi suatu bahasan yang mungkin belum pernah dibahas dalam kitab-kitab doa ya. Iya dong. Ya silakan Pak, saya sudah kasih bahan-bahan, silakan. Ya 3 jilid mah cukup lah bahas doa bukunya 3 jilid 1 jilid 1000 halaman mas pragat kan kok. Iya kan, hadis Al-Quran dalil silakan kumpulkan sebanyak-banyaknya, barangkali saja nanti tulisan Anda nanti bermanfaat untuk orang banyak karena semua orang berdoa kok. Sementara kan nggak ada bimbingan tentang berdoa, nggak ada kan. Ya kadang-kadang datang toko kitab yang kata mimij. Dibaca dewek. Masalah haula jadi mewu. Sida guru sinti. Mata bismillah jadi 3.000. Itu jurumu saya sinti bisa 3.000. Ya mbo je karpedak bayar wis karpedak mah sedangkan. Termasuk aturan-aturannya kan gitu. Aturan berdoa itu bagaimana apa yang dibaca. Ya, berapa kali. Itu termasuk azkarnya, munajatnya. Terus formula-formula doa yang sudah ditulis oleh para solehin. Ya kan, seperti Ahzab. Ya kan gitu. Hizib Nasr, Hizib apa nih? Hizib Nawawi, Hizib Rifai, Hizib Bahri, segala macam hizib. Itu kan, ya donga Akasa, donga Nurbuat, donga apa maning. Nah itu kan dikenal orang para solehin. Itu juga satu referensi bagi kita. Oh begitu hebatnya, doa kan begitu. Ya seperti kita dulu lagi masa puber pengen nulis surat cinta kepada cewek. Kan baca buku surat-surat cinta dulu kan. Referensi. Iya belum konon kok. Buku kita memang boleh gitu kan. Wow gini. Oh Adinda tercinta. Bagaimana mukaddimah, bagaimana. Iya kan. Iya kan kita dulu pernah bikin belajar surat-surat cinta tuh. Iya kan nggak langsung pinter langsung kan. Baca bukunya kebanyak di toko buku tuh. Teknik menulis surat kan gitu. Itu surat resmi, surat lamaran kerja, surat ini kan gitu. Sampai ada surat-surat cinta itu kita ucapkan gitu. Ya bakal ya skin mah ya beli perlu bisa ngarang dewekin mah surat mah. Iya kan. Nah ketika Anda sudah pintar mengarang dosen silahkan ramuan sendiri. Itu mungkin yang lebih baik. Harus dengar kan? Mungkin itu yang lebih baik. Di laut. Iya. Ya butuhannya duit sependir apa? yang penting adalah ramuan kita sendiri. Iya. Tetapi saya sadar bahwa ternyata
di Jakarta, di Bandung, banyak orang menyelipkan doa Rabbana auzi'na loh. Iya, berarti ya kamu tidak berarti dong cadang pingin ki banyak yang ini loh berarti kan. Ya, syukurlah alhamdulillah ya kan gitu banyak. Terus juga iftitah dengan bismillah tawakal itu juga sudah mulai banyak di ya seperti itulah kadang-kadang terjadinya kita juga ketika kita masih dalam pembelajaran membuat surat cinta juga kan meniru gaya seseorang itu biasa. Kalau bisa silakan bikin sendiri, kalau nggak bisa ya sudah ikut saja sama formula yang sudah ada. Itu. Yang mana ya terserah itu sih tergantung selera. Sing pengen sing tawang ngulat jana. Sing sedeng sana. Sing pendek anak. Ya. Nah, tetapi ketika yang panjang-panjang sampai berjam-jam itu bukan doa namanya, itu mah munajat namanya. Non? Iya munajat memang orang itu artinya curhat kan gitu, isinya kan curhat. Anu. Ini anu mana Bu ya? Mana ya? Antara ya kalau munajat bukan doa dong. Orang. Ya sebetulnya di balik pengaduan kan ada permohonan juga. Sira bisa kanda beli duit kok isinya apa pengen disini orang gini bareng. Sambil bakanda. Hidup aduh buya kita beliakan teman yur dewakan bek. Wis ngerti kita kan pengen rapi. Bisa iya kan? Iya kan? Ketika seorang itu menceritakan dosa-dosanya kepada Allah tanpa mengatakan apa yang minta, Allah juga tahu kamu minta diampuni kan? Dan justru kadang-kadang permintaan dengan bahasa isyarat seperti itu, kadang-kadang dengan perasaan halus itu kadang-kadang lebih berkenan. Iya, tamu teka, main-main cegluk mang lagi do, ngerti tak lagi nun po. Bisa saya kalau do pakai itu lagi nun, us paham mereka. Bayangkan dengan perasaan halus saja kita bisa mengerti kebutuhan orang, apalagi Allah yang membuat kita kan. Iya kemarin gitu kan kira-kira ya keluasan tentang pertanyaan Kang Badadi tentang doa apa maziyahnya apa keistimewaannya itu doa tengah malam apa doa maghrib. Doa kan maghrib tengah malam sama sebelum subuh kan. Kalau siang itu bainal khutbatain antara khutbah. Iya gimana ya saya kira esensinya apa ketika diucapkan dengan lisan itu kan sudah mengambil bentuk formalitas. Ya kan gitu. Kalau dengan hati mas hari-hari kita minta kepada Allah kok. Setiap detik, setiap bernafas kita minta kepada Allah. Iya, kita melihat ada orang makan sate terus kepengen berarti kan jaluk kok. Sampai tekan ngiler aja. Nah, tapi yang gue sering diterangkan mas apa setengah ngiler deh. Iya kan begitu. Ya jadi artinya bahwa ketika berdoa dengan mulut atau dengan hati semuanya didengar kok. Karena mulut juga menggunakan bahasa, dengan hati juga menggunakan bahasa juga. Tapi dengan sautul batin ya, dengan suara batin. Apalagi itu hati kita. Kitab yang kita baca saja itu ada sautul batin, ada suara batin. Ketika kita membaca tulisan SELAMATDATANG itu seperti melompat. Mat itu dari mata itu seperti muncul ada suara yang bermunculan dari huruf-huruf yang terangkai itu. Itu kajian neurologi yang diuji oleh para ahli linguistik, psikologi linguistik, bahwa memang sautul batin ini seperti itu. Dan ketika huruf itu, tulis itu salah, terjadi suatu guncangan. Ya kan, blimbet tuh suara niki, sautul batin niki. Akhirnya cek pulpen, coret, salah, la Allah soab, terus kan gitu. Nah makanya ketika orang mengarang dengan bahasa yang sulit dimengerti, tidak mengeluarkan sautul batin, tetapi kita yang menelusuri maksudnya apa ya? Iya. Nah, itu. Makanya
kalimat yang indah itu adalah pasti kalimat yang nyampe ke hati lebih dahulu daripada nyampe ke telinga. Paham lewat? Iya. Silahkan dengan cara iktibas juga boleh, beriktibas artinya apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dikatakan Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, itu kita kutip, kita iktibas, artinya kita sadur dengan bahasa yang domirnya yang mufrad dengan mutakalim dengan mutakalim al-ghair, kan gitu. Yang tadinya mukhatab wahid menjadi mukhatab jama', kan begitu. Bisa saja. Atau dengan bahasa lain cuman gayanya, strukturnya seperti itu. Itu bisa saja. Kalau dengan bahasa Jawa enggak ada masalah. Saya tidak melihat ada kelebihan nilai ketika doa itu diucapkan dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Jawa. Sebab yang paling penting adalah dimengertinya doa itu oleh orang yang bersangkutan. Kalau tidak ngerti gimana? Nah makanya kan ada upaya sebagian orang itu kan diterjemahkan lalu supaya bisa menghayatinya, kan begitu. Diterjemahkan. Atau juga muqaddimah sama ikhtitam, pembukaan dan akhiran saja yang dengan bahasa Arab, isinya dengan bahasa Indonesia. Awalnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu dan sebagainya, ya kan begitu. Sekarang robbana, nah pas tengahnya pakai bahasa Indonesia. Dan terakhir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita di akhir mengatakan alhamdulillahirabbil. Ini persoalannya wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Iya ada rujukannya kan. Beli pada muni bae ana muni kabeh ngarang donga. Ya kan gitu. Jadi memang pada penghujungnya kesimpulan terakhirnya yaitu cepatnya doa kita dikabul, maksudnya sih ini. Wa asra bil mawahib, artinya mauhibah. Kehebatan, anugerah pemberian itu akan cepat dikabul ketika dalam keadaan adalah wal iftiqar. Makanya juga ada sebagian orang ketika kita berdoa itu menggunakan pakaian yang jangan yang bagus-bagus, kan gitu. Di tempat yang jangan mewah. Iya. Ngantar boleh. Berdoa di rumah mewah lain dengan ketika berdoa di rumah gubuk. Iya. Berdoa di masjid dengan berdoa di pasar lain. Ya, berdoa di hadapan orang banyak dengan berdoa ketika sendirian lain. Iya, lain. Ya. Enggak juga itu belum mewah. Tapi ya insyaallah saya kira asal di keramik saja saya kira belum satu kemewahan kok ya, karena itu juga sangat sederhana sekali. Ya, di rumah gubuk, di gua, di dalam. Karena para nabi juga begitu, para rasul juga begitu, berdoa di tempat-tempat yang begitulah. Di gua, di gunung. Iya. Nabi Musa di gunung kan? Iya. Dan Nabi Ilyas, Siddhartha Gautama, santri cadang pinggan. Yang dalam. Iya, jadi hutan. Iya, Siddhartha Gautama juga mendapatkan pencerahan itu kan di hutan kok, tidak di istana. Nabi Yunus ya, Rabbana zalamna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Awas hati-hati, tolong mumpung ingat kalau ada orang berdoa, kalimat doanya Nabi Yunus banyak sekali yang salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Ini kuntum. Jangan kuntum dong, ini kuntu. Tolong kan babatan aku kan sini kuntum ini kuntum ke. Kalau kuntu kan aku, kalau kuntum kan kamu semuanya. Enggak juga, ya ini kuntum, ini kuntum. Ini kuntum. Ya memang ketika bacanya cepat seperti ini kuntum minazalim, ini kuntum minazalim menjadi ini kuntum. Jadi suara idgham di situ muncul karena ini kuntu dengan mim kuntum jadinya. Seperti
mutiara. Kayak seperti ada y-nya kan. Mutiara kan. Jadi ya mutiara. Padahal muti. Iya. Karena ada ekstrak antara dua huruf yang bisa menimbulkan huruf yang lain. Itu biasa terjadi dalam bahasa itu begitu. Oke. Jadi mithlul dzulli wal iftiqar, kita lagi benar-benar merasa hina. Makanya kenapa al-mazlum, du'aul mazlum itu sangat dikabul. Ya karena apa? Az-zullah wal iftiqarnya itu sedang sangat dianiaya kan gitu. Sampai rumah tangga berantakan segala macam. Iya, yang kesalahannya nggak jelas. Dikabul buta bantungan di pasar. Nah, itu makanya. Ya ini sih yang mudah-mudahan aja lah doa kita dikabul semuanya. Ya, assalamualaikum.